terakhir kita sudah bahas tentang beberapa mode pengalamatan namanya ya, untuk mengakses memori atau menulis ke memori. Jadi ada 3 mode utama: register operan namanya, terus ada immediate operan, nomor 3 memory addressing ya. Jadi ini untuk mengakses register kita dan mengakses memori. Sekarang kita akan bahas lebih detail jadi masing-masing ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kode untuk yang menggunakan register operand addressing ya. Jadi kita akan memindahkan, jadi ini adalah instruksi MOV ya, move, memindahkan isi dari register BX kita ke register AX. Nah, umpamanya kita menulis instruksi move AX BX, ini dia instruksinya ya. Terus kita memiliki memori kita, jadi karena instruksinya MOV AX BX, kita lihat dari sebelumnya kodenya ya. Jadi bahasa mesinnya itu adalah 8B. Jadi yang kita tulis di move AX BX ini nanti kalau kita ubah ke bahasa mesin, jadi isi memorinya itu adalah 8B ya. Jadi 8B ini sama dengan move AX BX. Oke. Nah, di mana itu ditaruh? Itu ditaruh di memori yang ditunjuk oleh segmen kode segmen CS dan IP. Jadi di sini kita punya CS itu 0100 dan pointernya itu 0000 ya. Jadi gabungan kedua ini akan menunjuk ke memori ini. Ya, jadi ingat cara sebelumnya untuk menambahkan alamatnya ya. Jadi ini kita geser 1 bit terus ditambahkan dengan IP. Ini akan menunjukkan ke sini. Jadi kode yang pertama move AX BX ini berada di memori dengan alamat 01000 ya. Jadi alamat ini ditunjukkan oleh CS IP ini. Oke. Nah, di situ ditulis bahasa mesin 8B ya, dan tentunya ada instruksi-instruksi yang lain ya, tapi kita tidak ini sebagai contoh. Jadi instruksi yang lain kita abaikan dulu. 8B C3 ya, sorry, ini ketinggalan C3 nya ya. Jadi ini instruksi move AX BX nya. Jadi instruksi lengkapnya adalah 8B C3. Oke. Nah, yang akan dilakukan adalah dia akan mengambil isi dari BX ya. Jadi isi dari BX kita lihat di sini isi BX adalah AB CD. Nah, isinya ini sekarang akan dimasukkan ke AX ya. Jadi setelah instruksi ini dijalankan, yang terjadi nanti adalah register AX kita akan berisi juga ABCD ya. Yang pertama kita isinya nggak peduli ya, ini saya tulis AX, tapi setelah instruksi ini dijalankan atau kode ini dijalankan, maka yang terjadi adalah nanti ini akan berubah menjadi yang ini ya, ABCD. Yang ini tetap sama, jadi nggak ada yang perubahan. Ini juga ABCD juga ya. Ini setelah instruksi berikut, setelah selesai instruksi ini ya, habis itu nanti setelah instruksi ini dijalankan, maka nilai IP akan ditambah 2 ya. Jadi nilai IP di sini nanti akan berubah jadi 0002. Oke. Nah, setelah itu maka dia akan pergi ke sini. Oke. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya ulangi lagi. Jadi pertama instruksinya ya itu berada di alamat
ya, alamat memori yang ditunjuk oleh CSIP ya. CSIP kode segmen kita dan instruction pointer kita menunjukkan di 0100 dengan pointer 0000. Jadi ini kalau kita tambahkan dia akan menunjuk ke memori dengan alamat 01000 ya. Jadi di alamat ini tentunya dia 2 byte ya. Jadi 8B dan 3C ya. 8B 3C ini adalah kode yang bahasa mesin dari MOV AX BX. Jadi setelah ini dijalankan, yang terjadi adalah dia akan mengcopy isi dari BX ya, ABCD yang itu isinya ya, akan di-copy ke register AX ya. Jadi kalau register AX pertama kontennya adalah ini, kita nggak peduli ya. Bisa AAA dan seterusnya ya, bebas. Dia akan diganti dengan isi BX. Jadi yang terjadi setelah instruksi ini dijalankan, AX akan berisi ABCD, BX juga sama ABCD ya. Habis itu pointer IP-nya otomatis dinaikkan oleh sistem, dinaikkan 2 ya. Sehingga nanti berikutnya adalah ini instruksi berikutnya ada berada di sini ya. Jadi instruksi berikutnya ya. Seperti itu. Jadi nanti di sini ada bahasa mesin yang lain dan dia akan seperti itu seterusnya ya. Jadi ini namanya register operan ya. Nah, yang kedua adalah immediate operan ya. Jadi ini contohnya adalah MOV AL 15 ya. Jadi kita ini artinya akan memindahkan angka 15 ke register AL. Jadi ini namanya immediate operand addressing ya. Nama-namanya kita nggak perlu ingat ya. Cuma biar tahu ini ada perbedaan ya. Jadi ini adalah memindahkan 15 ke dalam register AL. Jadi ini instruksinya. Jadi instruksinya MOV AL 15 ya. 15. Jadi ini akan berada di memori 01000 ya. Karena ini ditunjukkan oleh yang ini, dua ini ya. Jadi kedua ini menunjukkan ke alamat yang itu ya. Jadi code segment sama instruction pointer kita menunjukkan ke alamat ini. Jadi ya ini berisi instruksi MOV AL 15. Jadi kalau kamu cek menggunakan bahasa mesin ya, penulisan bahasa mesin, ini adalah bahasa mesinnya B0 15 ya. Jadi nanti ada isinya ini ditulis di belakangnya ya. Nah, setelah instruksi ini dijalankan, yang terjadi adalah pertama umpamanya isinya ini umpamanya AA ya, umpamanya ya, isinya AA. Setelah kita instruksi ini jalan ya, maka dia akan berubah menjadi isinya menjadi 15. Ini menjadi 15. Oke. Jadi ini hilang. Ya. Jadi ini AL itu yang low ya. Yang di sini AH ya. Jadi menjadi 15. Kemudian setelah itu nilai IP-nya akan ditambahin 2 menjadi 0002. Dan dia akan menunjuk ke sini ya. Jadi itu operasinya. Oke. Nah, untuk yang ketiga ada beberapa jenis ya. Ya, ini untuk mengakses ke memori ya. Jadi yang pertama direct, habis itu register indirect, base addressing, index addressing, base index addressing ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Nah, umpamanya kita, jadi ini instruksinya ya. Jadi instruksinya itu adalah, jadi ini contohnya instruksinya ya, MOV CX dalam kurung ya. Jadi dalam kurung 1 2 3 4 heksadesimal. Oke, jadi saya tulis di sini ya, karena ruangnya terkecil jadi saya tulis ke bawah ya. Nah, ini sekarang kita lihat instruksi ini karena dia ditunjuk oleh
register kita. Jadi dia selalu berada di alamat ini ya, ditunjuk oleh CSIP. Jadi CSIP kita 01000000. Jadi alamatnya adalah 01000 gitu ya. Nah, ini yang ditunjuk oleh pointer kita ya. Ini codingnya ya, kode yang ditunjuk. Nah, isinya adalah MOV CX1234. Jadi kalau kamu ubah ini, nanti dia terdiri dari 4 byte ya. Jadi ini adalah 8B. Terus ada di sini. Empat dan terakhir 12 ya. Tentunya alamatnya berlanjut ya, alamatnya berlanjut 4 dan seterusnya ya. Saya tulis 410 4, tapi kita nggak tahu ya, jadi saya tulis XX. Oke, jadi keempat inilah bahasa mesin dari MOV CX1234. Nah, kemudian apa artinya ini? Ini adalah offset ya. Jadi ini adalah nilai yang kita masukkan ya, tetapi dia tidak menunjukkan langsung alamatnya. Ya, untuk mendapatkan alamat realnya kita harus cek dengan register DS. Jadi alamat realnya, alamat fisik ya, alamat fisiknya itu bisa kita tulis dari DS.2 ininya ya, 1 2 3 4 seperti ini. Jadi ini adalah alamat fisik yang diakses dengan command ini. Oke, jadi ya nanti kalau kita tambahkan tentunya DS, kita lihat di sini DS isinya adalah 0200 ya. Jadi DS-nya 0200, kita geser 1 bit ya. Jadi kita tambahkan 0 di satu. Jadi kita tambahkan dengan 1 2 3 4-nya ini. Sehingga kita dapat nilainya ini adalah 0 3 2 3 4. Ya, tentunya basis 16. Oke. Jadi ini adalah memori yang ditunjuk oleh command ini. Oke, jadi saya ulangi lagi, memori yang ditunjuk oleh ini diambil dari isi dari register DS. Ya, jadi umpamanya ini adalah alamat memori ya. Ini memori kita. Ya, jadi saya ulangi, dari 2 ini digabungkan dengan DS, dia akan menunjukkan ke alamat yang ini. Ya, 03234. Ya, jadi ini alamatnya yang di sini berisi nilai ED dan BE. Ya, tentunya 2 bit ya. 2 byte ya. ED dan BE. Dan ini sekarang akan dipindahkan ke CX. Jadi ini sekarang isinya ini akan kita bawa ke CX. Ya. Nah, karena ini adalah yang nilai memori yang lebih besar, nanti dia akan di sini akan ditulis di CX akan ditulis BE ED seperti itu. Oke. Nah, untuk instruksi ini nanti nilai pointernya akan ditambah 4. Jadi berikutnya setelah dia selesai, pointernya akan berada di sini. Jadi di sini diupdate 0004.
Oke? Jadi seperti itu yang terjadi. Itu namanya direct addressing ya. Jadi ingat, ini menunjukkan alamat ya. Ini yang ditunjukkan adalah alamat yang diambil dengan mengakses melihat isi dari register DS ya. Di offset dengan nilai ini. Nah, ia akan menunjukkan ke alamat memori ya, dimana dalam hal ini isinya adalah ED dan BE. Oke, ini di copy ke register CX kita. Oke, yang kedua untuk memory addressing adalah register indirect ya, register indirect. Jadi contohnya adalah ini. Jadi komennya di sini adalah mov AX isi dalam kurung ya, SI seperti itu. Jadi ini adalah source index. Ya, tapi isi dalam kurung. Kalau isi dalam kurung itu nanti dia akan menunjuk ke alamat memori. Ya. Jadi saya tulis di sini mov AX SI. Nah, tentunya kita harus juga bisa mengubah ke bahasa mesin ya. Bahasa mesinnya dalam hal ini adalah 2 byte 8B 04. Oke, ini kita nggak peduli yang berikutnya ya, saya tulis XX ya. Bisa isi ya, biasanya isi pasti ya, cuma kadang dia random ya. Nah, jadi instruksi mov AX SI itu memiliki bahasa mesin 8B04. Nah, di mana lokasinya? Lokasinya tentunya di 01000 ya. Itu didapat dari 0 CS ya. Ingat, ini selalu menunjukkan ke lokasi instruksi kita. Oke. Jadi mov AX SI. Nah, sekarang kita lihat SI itu isinya adalah 1 2 3 4. Jadi hampir sama kayak tadi ya. Jadi ini makanya namanya indirect karena kita pakai SI. Jadi ini hampir sama dengan instruksi yang tadi, ada mov AX 1 2 3 4. Oke. Jadi untuk mencari alamat memorinya, dia akan pakai dua ini, DS dengan SI sebagai offset. Jadi sini ada DS SI ya. Jadi ini akan menghasilkan seperti tadi, DS isinya adalah 02 0200. Jadi kita geser 1 bit, kita tambahkan 0, ditambahkan isi dari SI. Isi dari SI adalah 1 2 3 4 ya. Jadi kita tambah 1 2 3 4. Ini akan menghasilkan 0 3 2 3 4. Jadi ini memori kita. Ini alamat memori yang dituju. Oke, kalau kita lihat di sini alamat memori adalah di sini. Jadi dua ini akan menunjukkan ke sini. Oke, jadi isi dari ini dia 2 byte ya, akan dipindah ke register AX. Sehingga di register AX kita sekarang akan ada BE ED ya. Seperti itu. Nah, setelah instruksi ini selesai, ingat karena ini 2 byte ya instruksinya, pointernya akan naik nanti menjadi 2 seperti itu, dan dia akan menunjuk ke sini. Oke, saya rasa jelas ya. Yang ketiga namanya base addressing ya, base addressing ya, ini yang C. Contoh instruksinya adalah ini. Jadi ini base ya, kita pakai BX. Ini instruksinya adalah mov. Nah, instruksi yang ini tentunya kamu harus sudah
sadar sekarang bahwa ini adalah untuk mengakses memori, ya. Nah, ini adalah register kita. Ini register. Jadi ini adalah memindahkan isi dari AL ke sebuah memori yang ditunjuk oleh ini. Ya, jadi ini namanya base addressing, ya. Nah, di mana lokasi atau lokasi fisik dari memori ini? Ya. Ya, kita lihat. Nah, umpamanya kita memiliki ini ya, instruksinya kita mov bx 1234 AL ya, yang tadi. Nah, tentunya ini akan berada di alamat memori 01000. Ingat lagi ini duanya ini ya, menentukan lokasinya dia sini. Oke, dan bahasa mesinnya adalah 88 87 34 dan 12. Jadi ini 4 byte ya, 4 byte. Instruksinya 4 byte ya. Ini kita nggak peduli ya, instruksi berikutnya itu ya. Jadi instruksi ini akan melihat AL berarti ED ya. Ini dia. Jadi ED akan kita pindahkan kemana? Itu pertanyaannya ya. Jadi kalau isunya seperti ini, dia akan melihat dari DS dengan isi dari BX ya, isi dari BX tentunya ditambah 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi DS itu isinya adalah 0200 ya, tentunya kita geser ke kiri ya. Jadi ada 0 lagi 1. Itu DS-nya ya. Isi dari DS ini. Terus isi dari BX, kita lihat isi dari BX 1010. Oke, jadi kita tambahkan di sini 10 bukan 1000 ya, 1010 ini ya 1000. Jadi kita tambahkan 1000 dan tentunya ditambah dengan 1, 2, 3, 4 yang ini. Oke, ini akan menghasilkan alamat fisik di 04234. Basisnya 16 semuanya. Oke, jadi ini isi dari ini akan kita pindahkan ke alamat 04234. Oke, yaitu di sini. Ya, jadi ini ditambah dengan ini ya. Dua-duanya ini ya. Akan menunjukkan ke sini. Oke, tentunya DS-nya harus kita geser satu byte ya. Oke, sehingga nanti setelah dieksekusi ini, instruksi ini, nanti isi dari memori di sini adalah ED. Jadi di sini nanti kita akan ganti dengan ED. Oke. Jadi itu. Jadi ED di sini kita pindah ke sini. Ya. Yang paling krusial itu adalah menentukan alamat ini ya. Jadi ini ditentukan oleh DS BX karena BX ditunjuk sini ya, dan yang ini. Oke, itu namanya base addressing. Dan ingat, setelah dieksekusi, maka ini akan ditambah 4. Ya, karena dia instruksinya sendiri udah 4 byte ya. Oke. Oke, jadi saya tulis di sini DS dengan BX ya.
Nah, tentunya ini juga bisa diubah ya, tapi untuk sementara kita nggak bahas ya. Jadi kalau dia instruksinya sesederhana ini, yang kita pakai adalah DS. Oke. Nah, tapi kalau kita pakai BP, umpamanya BP kita pakai ya, di sini BP, move dalam kurung BP, base pointer ya. Maka nanti yang dipakai bukan lagi DS. Yang dipakai adalah SS yang ini ya. SS. Oke. Oke, tapi untuk sementara kita akan pakai yang BX saja dulu ya, biar nggak bingung. Nah, yang berikutnya adalah index addressing ya. Jadi index addressing yang D. Nah, contohnya adalah mov ya, ini ya, instruksi ini. Mov AL dan tentunya kamu harus tahu ini adalah mengakses memori ya. Jadi sekarang kita pakai SI ya, index. Oke. Ya. Jadi SI itu source index ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Jadi alamat fisiknya itu diperoleh dari DS. Ya. Jadi DS dengan offset atau digeser sebesar isi dari SI ya, source index ya. Dan ditambahkan nilai displacement-nya ini atau nilai offset-nya ini 1 2 3 4. Nah, perhatikan di sini juga kita bisa pakai ada 2 indeks ya, ada source index 1, ada DI lagi 1 ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini dia 2 source index dan destination index atau DI. Nah, dalam hal ini karena yang kita ambil sebagai source-nya adalah yang ini ya, maka karena kita memindahkan alamatnya ini, isi dari memori ini ke AL, jadi source-nya adalah ini. Jadi kalau kita memindahkan dari alamat sini ke sini ke AL ya, di sini kita pakai SI source ya. Tapi kalau kebalik yang dituju nanti adalah alamat dengan indexing addressing. Nanti yang di sini kita pakai adalah DI atau destination index ya. Jadi sama, cuma dibalik, nanti SI-nya kita ganti dengan DI. Oke, jadi saya tulis di sini contohnya namanya mov kalau dibalik ya. Jadi DI seperti itu. 1 2 3 4 H AL. Ini juga boleh ya. Jadi karena ini destination-nya ya, destination. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung alamat fisik yang ditunjuk ya, yang ditunjuk oleh ini. Ya, alamat fisiknya tentunya kita pakai DS, SI dan 1 2 3 4 ini. Nah, ini adalah register kita ya. Jadi umpamanya instruksi kita mov AL SI 1 2 3 4 yang tadi ya. Jadi bahasa mesinnya adalah 8A 84 34 12. Itu bahasa mesinnya ya. Dan tentunya seperti sebelumnya, ini CSIP akan menunjuk ke instruksi ya, instruksi kita yang dijalankan oleh komputer ya. Jadi dalam hal ini dia menunjukkan ke 01000 di mana berisi instruksi mov AL dan seterusnya yang itu ya. Nah, terus dia akan mengakses memori yang ditunjuk oleh ini. Ya. Jadi memori yang ditunjuk oleh itu adalah, kita lihat isi dari SI di sini adalah 2000. Sehingga kita dapat nanti DS, sedangkan isi DS-nya yang ini ya, 0200. Jadi alamat fisiknya 0200, DS-nya ini ya. Kita geser 1 bit 0 dengan ditambah isi SI. Jadi isi SI-nya adalah 2000 yang ini ya. Jadi adalah SI-nya
Ini DS-nya. Tentunya ditambah 1, 2, 3, 4. Dan ini akan menunjukkan ke alamat 0, 5, 2, 3, 4. Ya, tentunya basisnya 16 semua ya. Hexadesimal. Oke. Sehingga kita lihat ini DS, SI ya. Dan 2 ini akan memilih alamat di sini. Ya. Jadi isi dari ini itu BE akan di-copy ke AL. Jadi AL nanti akan isinya adalah BE. Seperti itu ya. Jadi setelah instruksi ini dijalankan, karena ini instruksinya adalah 4 byte, maka IP-nya nanti akan berubah ke 0004. Oke. Dan ini yang terakhir, base index addressing ya. Jadi ini contohnya adalah move AH ya, koma ini ya. Jadi tentunya ini juga adalah mengakses memori. Ini adalah source-nya ya, ini sumbernya yang kita akan pindah ke register AX. Oke. Jadi alamat fisiknya ini tentunya sama seperti sebelumnya, kita ambil dari isi dari DX ya. Jadi di offset ditambahkan ke BX, SI dan 1, 2, 3, 4. Oke, dan isi dari memori yang ditunjuk oleh ini itu akan kita geser ke atau kita copy ke AH. Ya, jadi umpamanya di sini kita punya mikroprosesor kita ya. Ini akan menunjukkan ke alamat instruksi kita yang dijalankan, yaitu alamatnya di 01000 yang berisi 4 byte code ya, yaitu move AH, BX, SI dan seterusnya. Ini adalah 4 byte. Oke. Nah, karena ini source, dia akan melihat dulu memorinya ini ya. Jadi kita lihat isi dari BX dan isi dari SI. BX isinya adalah 1000 dan SI isinya adalah 2000. Oke, sehingga dari dua ini dan yang ini DS plus 1, 2, 3, 4 dari 3 ini ya, kita akan menghasilkan alamat fisik. DS itu isinya dari 0200 ya, ini kita geser 0, ini DS-nya kita. Ini sebagai 1 bit. Tambah isi dari BX adalah 1000, ini BX. Ditambah isi dari SI 2000, ini SI kita. Ditambah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita tambahkan ini akan menghasilkan alamat 0, 6, 2, 3, 4, 16 ya. Jadi ini alamat memori yang ditunjuk oleh ini. Oke. Jadi semua ditambahkan ya. Dengan DS kita geser 1 byte. Oke. Nah, tentunya ingat kalau kita pakai ini sebagai source, ini sebagai source kita ya, kita pakai SI. Jadi kalau kita pindahkan ke sini dia kita pakai DI ya. Nah, sehingga ini akan menunjuk ke alamat yang di sini, yaitu 06234, di mana isinya adalah BE. Terus isinya ini sekarang akan di-copy ke AH ya. AH itu di sini. Oke, sehingga nanti AH akan berisikan BE. Oke, setelah instruksi ini selesai, karena ini 4 byte, maka IP-nya kita akan ditambah 0004. Ya, jadi itu sistem pengalamatan ya. Jadi ada berapa? Jadi saya rasa udah jelas ya untuk semua. Ya, jadi saya summarize. Jadi ini adalah mode addressing ya, atau mode pengalamatan ya. Ada 3 umumnya ya. Yang pertama register to immediate operand, dan akses ke memori. Akses memorinya ada banyak ya, ada 5 jenis. Oke.
Itu aja untuk kuliah kali ini. Kita lanjutkan ke video yang berikutnya tentang materi bahasa assembly ya, lanjutannya ya. Oke, sampai ketemu lagi.